Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Unida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Qur'an La Raiba Hanifidah. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Qur'an La Raiba Hanifidah. Dan yang ketiga terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Al-Hikam Tajul Aulia dari kelas 11 MA Al-Qur'an La Raiba Hanifidah akan menjelaskan tentang pelajaran kimia tentang hidrolisis garam. Nah, jadi pertama-tama ada pengertian hidrolisis. Nah, apa itu hidro? Hidro adalah cairan, sedangkan lisis itu adalah uraian. Nah, jadi hidrolisis garam itu adalah cairan uraian seperti campuran garam, air yang apa? Garam yang dicampurkan menjadi gitulah. Nah, jadi hidrolisis garam itu adalah penguraian garam dengan air. Nah, jadi ya gitu. Di sini juga ada ada macam-macam hidrolisis. Yang pertama ada hidrolisis asam, garam, dan basa. Dan ada juga hidrolisis yang berlawanan dengan penggaraman. Nah, kemudian di sini ada ion. Nah, jadi ion itu dibagi menjadi dua, ada asam dan basa. Ada ion plus dan ion minus. Jadi kalau plus itu asam dan minus itu basa. Contohnya itu H3O plus dan OH minus. Yang dimana H3O plus itu menjadi asam dan OH minusnya itu menjadi basa. Jadi itu kumpulan dari asam dan basa contohnya. Nah, sifat asam dan basa ya, sifat garam itu tergantung dari kekuatan asam. Kemudian ada reaksi hidrolisis. Jadi yang pertama ada reaksi hidrolisis kation dari garam. Contohnya itu seperti air H+. Nah, yang dimana H+ itu sangat besar, itu menjadi asam. Kemudian ada pula yang anionnya dari garam. Nah, sedangkan H+-nya itu kecil, maka itu adalah basa. Nah, jadi apabila H+-nya besar itu adalah asam, apabila H+-nya kecil itu adalah basa. Nah, kemudian ada juga anion dan kationnya itu dari garam. Nah, itu tidak bereaksi atau tetap. Jadi bahasanya itu adalah hidrolisisnya itu netral. Nah, jadi hidrolisisnya itu netral. Nah, kemudian di sini ada kayak macam-macam reaksi hidrolisis garam. Berapa sih? Ada macam-macam reaksi hidrolisis garam. Nah, yang pertama itu ada hidrolisis asam lemah dan basa kuat. Nah, jadi ada hidrolisis asam lemah dan basa kuat. Hidrolisis asam lemah dan basa kuat. Nah, jadi ada yang pertama itu adalah hidrolisis sebagian, yang dimana anionnya itu adalah asam lemah. Nah, jadi OH minus itu adalah basa. OH minusnya itu adalah basa karena yang lebih kuat. Nah, kemudian yang kedua itu ada asam kuat dan basa lemah. Nah, jadi asam kuat dan basa lemah itu adalah yang dimana hidrolisisnya itu sebagian. Kemudian kationnya itu adalah basa lemah. Sehingga H+-nya itu adalah asam kuat. Kemudian yang ketiga itu ada asam dan basanya itu sama-sama lemah. Nah, jadi asam dan basanya itu sama-sama lemah. Ini itu ditentukan oleh ketetapan kesetimbangan. Nah, jadi ketetapan asam lebih kecil daripada ketetapan basa itu sama dengan basa. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada Nah, yang terakhir itu ada asam dan basa itu sama-sama kuat. Nah, jadi apabila ada asam dan basa itu sama-sama kuat, maka tidak bisa terhidrolisis atau tidak ada reaksi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.